Salam damai dan sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Selamat Hari Natal. Berita Natal yang akan kita renungkan dan refleksikan bertemakan para gembala memuji dan memuliakan Allah, yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan berita Natal ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada hari ini kami mau merenungkan, merefleksikan, dan juga menemukan manfaatnya dari firman Tuhan. Berita Natal, di mana para gembala memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berilah kepada kami pencerahan, pengertian, agar kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 dituliskan demikian. Firman Tuhan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ini berada di sekitaran daerah Bethlehem, di Efrata, di wilayah Yerusalem. Para gembala orang yang sangat sederhana. Bisa jadi mereka menggembalakan kambing dombanya sendiri, atau menggembalakan ternak-ternak dari orang lain. Mengapa perlu dijaga kawanan ternak itu? Karena bisa saja ada binatang buas, pencuri yang akan merampok, mengambil, dan akhirnya ternak itu pun tidak dapat dimanfaatkan hasilnya. Para gembala biasanya menjaga ternak-ternak itu bukan hanya siang hari untuk menggiring mereka mencari dan menemukan makanan, rumput hijau, dan air yang bersih, tetapi juga pada malam hari untuk menghindari hal-hal yang buruk tadi. Ini adalah pekerjaan yang mulia, dan kita tahu hasil daripada penggembalaan mereka, daging atau susu atau kulit atau apa saja yang berasal dari ternak itu ternyata bermanfaat untuk banyak orang. Dan seringkali banyak orang yang merendahkan, meremehkan pekerjaan para gembala ini. Padahal mereka yang memberikan sebuah pelayanan tanpa nama, tanpa tanda jasa untuk orang-orang yang membutuhkan asupan protein, daging, susu, ataupun kulit dari ternak itu untuk dikenakan sebagai bagian daripada pakaian manusia. Seperti biasa mereka berjaga-jaga pada malam itu. Namun ada peristiwa yang sangat menggetarkan dan tidak biasa. Kalau datang hujan atau ada petir, mereka sudah terbiasa menghadapinya. Yang mungkin secara natural mereka berupaya untuk melindungi diri dan melindungi ternaknya. Tetapi di ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jelas ini adalah peristiwa yang tidak biasa, yang khusus, di mana para gembala melihat, memperhatikan kemuliaan Tuhan bersinar, dan mereka sangat ketakutan. Ini sesuatu yang normal dan wajar
Karena ada yang sangat tidak biasa, sinar kemuliaan Allah dinyatakan melalui hadirnya seorang malaikat. Dan tentulah ini bukan suatu yang membuat mereka itu senang pertama-tama, tapi takut. Apa gerangan yang akan terjadi? Apakah mereka akan mengalami atau menghadapi kematian? Atau ternak-ternaknya akan dirampok, diambil, dan sebagainya? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berita yang disampaikan kepada para gembala dari malaikat itu ialah, jangan takut, sebab malaikat itu memberitakan kepada para gembala kesukaan besar. Bukan kesukaran, tapi kesukaan. Berita yang baik. Kita perlu dan memerlukan berita yang baik di dalam kesusahan hidup ini, kesukaran yang kita hadapi setiap hari, setiap saat. Begitu juga para gembala sudah terbiasa hidup susah, terbiasa hidup di alam, kesukaran sudah sering terjadi dihadapi. Tetapi pada momen malaikat itu menyatakan rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan, ada suatu pernyataan yang sangat bernilai bagi mereka, yaitu kesukaan bagi seluruh bangsa. Jadi kesukaan itu bagi seluruh bangsa, tetapi yang pertama kali mendengarkan, mendapatkan berita itu adalah para gembala yang hidup sederhana, yang tanpa nama, tidak dikenal, diabaikan, disingkirkan, dilemahkan, orang-orang marginal, orang-orang yang dianggap tidak memiliki faedah apapun dalam masyarakat. Tetapi justru Tuhan memperhatikan mereka. Bukankah ini ironis? Inilah dunia kita, dunia yang sudah berdosa. Tuhan memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan itu, Tuhan memperhatikan orang-orang yang diremehkan itu, Tuhan memperhatikan semua kehidupan yang sederhana itu dengan suatu pernyataan yang sangat membuat kita bersukacita, yaitu kesukaan besar. Mengapa ada kesukaan besar? Ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan. Setiap orang, setiap kita yang berdosa membutuhkan juru selamat, membutuhkan keselamatan. Tapi siapa yang menyelamatkan kita dari hukuman murka Allah? Diri kita tidak akan mungkin menyelamatkan diri kita. Orang-orang penting tidak akan mungkin menyelamatkan diri kita, karena mereka sendiri pun membutuhkan juru selamat. Jadi ini berita bukan hanya berkaitan dengan hidup kekinian, tapi hidup yang akan datang. Hidup yang saat ini dan saat yang akan datang. Juru selamat. Dan tentu ini menjadi sesuatu anugerah. Hari ini telah lahir bagimu. Ini sangat personal sekali. Jadi keselamatan itu individu. Keselamatan itu personal, tapi juga dibagikan kepada banyak orang. Dan para gembala yang pertama sekali mendengarkan berita itu. Yang kedua ialah, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus Sang Mesias yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan entah kapan diaktualisasikan di dalam sejarah penebusan. Para gembala mendengar, hari ini Kristus lahir. Mengapa penting Kristus dinyatakan lahir? Karena memang Kristus satu-satunya pribadi, satu-satunya manusia yang memiliki 3 jabatan. Dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah nabi di atas segala nabi, dia adalah imam di atas segala imam. Pada diri Yesus Kristus.
Mesias, mediator satu-satunya, pengantara satu-satunya, yang membawa kita kembali kepadanya, yang memperdamaikan kita kepada Allah, yang menjadikan kita anak-anak Allah, yang membuat kita dibenarkan, yang membuat kita hidup di dalam damai sejahtera, Kristus. Karena itu di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nabi boleh banyak, imam boleh banyak, raja boleh banyak, tapi satu-satunya yang membawa kita diperdamaikan, yang membawa kita hidup dalam kehidupan yang berdamai dengan Allah, dengan diri dan sesama, adalah Kristus. Dan berita itu disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Yang ketiga adalah Tuhan, my Lord, Kurios. Berita yang disampaikan malaikat itu kepada para gembala adalah Tuhan hari ini lahir. Bagaimana mungkin Tuhan bisa lahir? Bukankah Tuhan adalah pribadi yang mencipta langit, bumi, dan segala isinya? Ini kan suatu berita yang tidak dapat kita mengerti kalau bukan Roh Kudus yang memberi pencerahan. Bagaimana mungkin Tuhan lahir? Bukankah Tuhan yang ada pada dirinya ada dan lahir? Ini adalah berita inkarnasi, bahwa Tuhan yang tak terhampiri, Tuhan yang maha, mengambil rupa menjadi seorang manusia, inkarnasi untuk mati menebus umat pilihannya, untuk bangkit dari kematian menyatakan kemenangan atas maut, dosa, dan iblis, untuk naik ke surga menyatakan bahwa di rumah Bapaknya banyak tempat, untuk berdoa syafaat bagi umatnya, untuk menyatakan kemenangan demi kemenangan menghadapi segala tipu daya si jahat dan dunia ini, untuk menyatakan penghakiman dan pembenaran dan hidup kekal. Tuhan hari ini telah lahir. Artinya para gembala menikmati 3 berita yang ajaib yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh para nabi dan bahkan para ahli Taurat dan bahkan raja-raja dan orang-orang penting sebelumnya, kecuali para gembala. Betapa ironisnya, bukan? Orang-orang yang mencari, menemukan, mendapatkan sesuatu supaya mendapatkan berita kesukaan, tetapi orang yang sangat sederhana, yang biasa-biasa saja, dinyatakan Tuhan berita Natal ini. Dan tentulah dengan berita Natal ini, mereka betul-betul mengalami suatu transformasi. Bukan mereka menjadi seorang nabi, bukan mereka menjadi seorang rasul, bukan mereka menjadi seorang yang hebat, terkenal karena berita itu, tidak. Tetapi berita itu menjadikan mereka mengerti tujuan hidup mereka, sehingga mereka hidupnya memuji dan memuliakan Allah. Dan ini menjadi tujuan yang penting. Dan kita tahu bahwa banyak malaikat memuji memuliakan Allah dengan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara banyak manusia yang berkenan kepadanya. Para malaikat memuji-muji dan para gembala memuji-muji Allah. Bisa saya katakan para gembala ini dinaikkan statusnya persis seperti para malaikat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan berita Natal ini. Bahwa berita Natal adalah berita pujian, kemuliaan bagi Allah. Bukan berita sorak-sorainya manusia. Bukan berita hura-hura ritual dan seremonial. Bukan. Berita pujian, kemuliaan bagi Allah. Dan para gembala itu bersuka cita. Dan pasti kesukacitaannya akan terus menggaung ke sepanjang sejarah dan zaman. Dan betul-betul bersifat kekekalan. Kiranya renungan singkat, refleksi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami mendapatkan berita Natal. Bahwa hari ini telah lahir
bagi kami, bagi saya, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan video ini, yaitu Tuhan, Juru Selamat, Kristus, di mana kami boleh menikmati kesukaan besar, dan kami memuji-muji Engkau, memuliakan Allah kami, karena kami mendapatkan keselamatan, pendamaian, dan kami sungguh-sungguh menikmati penyelamatan dari Kristus. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Mampukan kami memberitakan dan menggaungkan berita Natal ini kepada banyak orang, karena banyak orang membutuhkan kabar sukacita di tengah-tengah kabar kesukaran dan kesusahan hidup. Terima kasih Bapa, di doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.